Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ishak Abdurrahman dengan NIM 23133023 di Learning Journal pertemuan ke-8 Public Speaking. Baik, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah peminatan Public Speaking yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma MSI yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan apa yang diniatkannya, dan tak lupa juga kepada kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran juga dalam aktivitasnya. Baik, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitasnya dengan lancar. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, siapa lagi kalau bukan habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas terkait pertemuan ke-8 Public Speaking yang mana seperti biasa itu sebelum melakukan tugas kelompok atau melakukan materi pembelajaran itu seperti biasa maju 3 terlebih dahulu dan alhamdulillah untuk pembahasan kemarin yang maju itu dari perempuan semuanya baik itu ada yang menyampaikan terkait kesabaran, ada yang menyampaikan tentang gangguan mental, dan ada lagi tentang storytelling atau berbicara terkait dengan pengalaman dirinya sendiri. Untuk pemateri pertama itu seperti biasa menyampaikan bahwa kita harus bersabar dalam segala ujian yang telah menimpa kita, baik itu ujian yang ringan ataupun berat. Intinya kita harus bersabar karena pepatah mengatakan man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka dapatlah ia. Adapun yang kedua itu menyampaikan terkait gangguan mental, teman-teman. Gangguan mental itu bisa terjadi ketika kita terlalu dimanja oleh keadaan, sehingga ketika ada sesuatu yang mengejutkan kita panik, teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa mengatasinya agar tidak terjadi gangguan mental. Gangguan mental itu tidak hanya itu saja, tapi banyak sekali, teman-teman. Adapun yang ketiga itu membahas terkait dirinya sendiri atau pengalaman dirinya sendiri. Dia mempunyai pengalaman yang sangat positif, yang sangat bagus, dari mana dia belum bisa berbicara di depan audien menjadi bisa Karena apa? Karena sering sekali dia membimbing atau mengajar suatu anak-anak yang perlu dibimbing oleh kita sehingga bisa berbicara di depan audien karena sering dan terbiasa Selanjutnya terkait materi yang telah disampaikan oleh beliau karena beliau tidak bisa menyempatkan waktunya karena ada hal yang sangat penting bagi beliau, namun beliau tidak lupa untuk memberikan suatu materi namun di situ kita berdiskusi saling melengkapi, saling bertanya, dan saling memahami antara satu sama lain terkait materi yang telah diberikan oleh bapak atau oleh dosen lah gitu.
Adapun yang saya pahami terkait materi yang mana materi tersebut membahas tentang berbicara di ranah privat dan publik. Nah, di situ ada beberapa ya, baik itu berbicara di ranah privat seperti keluarga ataupun sahabat dekat ya. Adapun ketika kita berbicara di ranah wilayah publik atau di luar privat, itu sangat penting untuk kita berbicara ya menggunakan suatu teks ya. Karena apa? Karena berbicara di luar ya, di luar itu perlu mental yang sangat kuat, teman-teman. Nah, ada beberapa unsur yang membedakan dengan berbicara di wilayah publik. Nah, yang pertama itu ada keragaman orang, yang kedua ada kuantitas orang yang diajak berbicara ya, yang ketiga itu ada tempat. Nah, itu termasuk, dan yang terakhir itu ada acara. Itu yang bisa membedakan antara berbicara privat dan publik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi. Nah, yang pertama itu tahu. Nah, artinya kita harus bisa mengetahui suatu informasi ya, apa yang mau kita sampaikan kepada audiens gitu. Jadi kita harus tahu dulu informasi apa yang pas untuk disampaikan kepada audiens gitu. Jadi terlebih dahulu kita yang harus tahu gitu. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan kita untuk menyampaikan pesan kepada audiens itu untuk apa? Nah, bisa untuk suatu informasi, suatu pendidikan atau mendidik ya, atau untuk mempengaruhi ya. Jadi terserah gitu pesan apa yang kita ingin sampaikan, itu ke tujuan, teman-teman. Selanjutnya ada khalayak ya, dan ada cara berkomunikasi pesan. Nah, ketika kita menyampaikan suatu pesan kepada audiens, kita harus menyampaikan pesannya secara jelas, akurat, tidak terbata-bata ya. Nah, selanjutnya hilangkan suatu hambatan ya. Banyak sekali ketika kita berbicara itu hambatan-hambatannya gitu. Baik itu dari segi kesalahan teknis, seperti kesalahan memilih cara kita untuk berkomunikasi, itu menjadi salah satu hambatan ketika kita berbicara atau berkomunikasi di depan audiens gitu. Nah, selanjutnya ada target, teman-teman. Nah, target ini bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan ya, ketika kita berbicara di depan audiens, baik itu berhasil atau tidak. Nah, tapi salah satunya untuk cara berhasil ya, ketika kita menyampaikan pesan itu harus menggunakan audio visual. Nah, itu salah satu agar khalayak mengerti ketika kita berbicara ya. Dan tujuan dari audio visual itu untuk bisa tercapai gitu intinya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya bila ada kekurangan dari pembahasan tersebut. Mohon maaf bila ada kelebihan, ambil saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain jurnal selanjutnya.